Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi sejarah tentang peristiwa Pangeran Diponegoro. Sebelum melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yumai Fabrilia, nomor absen 35, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggun Vanessa, absen 6. Perkenalkan, nama saya Adhika Setia Pratama, absen 1. Perkenalkan, nama saya Patrat Ayurena Tahira, absen 23. Perkenalkan, saya Amelia Yucahyani, absen 2. Perkenalkan, nama saya Septian Adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa. Ia pernah menjadi pemimpin dalam pertempuran besar melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Sewaktu kecil, Pangeran Diponegoro diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahil. Kemudian berubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiro. Gelar pangeran disematkan kepada sewaktu ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono III, naik tahta menjadi raja di Kesultanan Mataram. Sementara nama Diponegoro diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya yang telah memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Diponegoro melakukan perlawanan lantaran tidak setuju Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Selain itu, petani lokal juga menderita lantaran penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Diponegoro mulai memuncak ketika Pati Danurejo menerima perintah Belanda untuk memasang tonggak rel kereta api di atas makam leluhurnya. Dia pun bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada 20 Juli 1825, pihak istana memerintahkan 2 bupati keraton untuk menangkap Pangeran Diponegoro sebelum peperangan dimulai. Mengetahui kabar itu, Pangeran Diponegoro bersama istri dan pengikutnya berpindah ke Gor Selarong. di Tegalrejo dan berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang, dana, barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dalam peperangan tersebut ada sekitar 15 hingga 19 peperangan. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi. Terima kasih. Pada tahun 1827, Belanda melakukan perlawanan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Satu persatu para pemimpin gugur dalam peperangan tersebut. Pada akhirnya di tanggal 28 Maret 1830, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di waktu itu, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan. Belanda pun menyetujui, kemudian menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Manado. 3 tahun berjalan, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke penjara benteng Fort Rotterdam, Makassar. Di dalam penjara, Pangeran Diponegoro tidak hanya berdiam diri saja untuk menunggu ajalnya, tetapi dia memulai menyusun 2 naskahnya yang berjudul Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro berada di penjara hingga akhir hayatnya. Saat meninggal, Pangeran Diponegoro tidak dipulangkan ke kampungnya. Ia dimakamkan di kota Makassar. Beberapa hari terakhir, wacana pemindahan makam Pangeran Diponegoro tersebut tengah ramai diperbincangkan. Hal ini bermula saat Prabowo meminta restu warga Sulawesi Selatan atau Sulsel untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya. Dari kelompok 6, akhir kata, Maestro Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.